keluar semua emasnya. Ini cengkeng gitu kan, kayak Ultraman gitu kan. Wih, panggil aku dong Bu Haji gitu kan. Nah itu mohon dirahasiakan karena ini adalah ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini nanti dibahas ya. Mudah-mudahan nih kita dikit membahas beberapa halnya cara fikihnya. Ya. Maka kategorinya ini adalah pun jihad. Ibadah haji pun sama kategorinya juga, Pak, jihad. Makanya agendakan Bapak Ibu yang berangkat sekeluarga tanpa anak-anak, kumpulin anak-anak. Karena bisa jadi nggak tahu Allah memanggil kita atau tidak. Kumpulin, apalagi yang haji. Ya itu sudah saya sering menyampaikan di waktu safar. Umrah pun sama, kumpulin bapak, ibu-ibu, kakak, adik, ayah, abi, bapak mau berangkat, mohon doakan, mohon maaf dan sebagainya. Ya, karena ini adalah kategorinya jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, umrah satu ke umrah yang lain itu adalah sebagai penggugur. Dan ini kembali kepada niatan. Dan niatan kita itu, ya, niatan kita itu tidak bisa dilihat oleh orang lain. Hubungannya kita dengan Allah. Kalau itu bersih niat kita untuk ibadah di hadapan Allah, maka umrah satu ke umrah yang lain itu menjadi mukaffirah, menjadi penggugur, penghapus dosa-dosa kita. Makanya tadi kenikmatan ada jamaah yang sudah melakmani, ya kemarin ngajakin anak-anak saya, kemudian itu kenikmatan yang luar biasa, ya. Maka mudah-mudahan wal hajjul mabrur, ya. Kalau umrah makbul, kalau haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu di cross check juga niatan kita. Kalau sampai ibu-ibu, ya ingat, kalau sampai ibadah haji ini ya Allah masih hitung-hitungan dengan Allah, maka perlu diperhatikan. Ini jaminannya ini. Makanya ibadah haji maupun ibadah umroh perlu diproses. Ibu-ibu berangkat dari yang mana? Dari yang haram atau syubhat? Kalau yang dari syubhat ataupun dari yang haram itu perlu diproses kehati-hatian kita. Maka sejatinya kalau saya bawa setiap kali tawaf wada itu saya bikin nangis. Kenapa? Bapak Ibu tolong ucapkan minta maaf dan ucapkan terima kasih ke suami istri. Peluk erat-erat. Ya. Harapannya ketika setiap umrah pulang itu kalau bagi keluarga ada sebuah pola harmonisasi. Kita ini semakin tesplong, semakin harmonis, hidup semakin bahagia. Karena ini jaminannya menghilangkan kefakiran, wadzunub dan juga dosa-dosa. Kira-kira ada nggak orang yang pulang umrah atau haji jadi jatuh miskin? Malah semakin ketagihan lagi, pengen lagi. Makanya perlu diperbaiki cara pola hidup kita. Ya. Makanya mudah-mudahan ini bahasanya kita ini bukan apa ya? Bahasanya ini hak Allah sebenarnya. Makanya kan panggilan. Makanya berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti kalau di sana harus banyakin sedekah. Bahkan kalau bisa wakaf. Ya, wakaf Quran atau yang lainnya. Karena di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi tidak ada kelencengan. Ya, kencelengan uang itu nggak ada. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr. Mudah-mudahan ini menghilangkan dan menghapus kefakiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bisa menghapus dosa-dosa kita. Dan yang terpenting rasanya akan semakin plong kalau kita berada di rumah Allah Subhanahu mainnya dengan bahagia. Ini saya cerita kemarin umroh sama ibu mertua. Ini saksinya anak-anak santri saya sakit. Saya paksain ibu berangkat aja, berangkat. Pulang seger. Ternyata rumahnya di sini, lagi di rumah kembaran istri. Sekarang udah sehat. Jadi dengan jiwa yang bahagia, dengan jiwa kesalehan, jiwa kefisikan, ketika kita berada di rumah Allah, bahkan kalau sekiranya Allah matikan di rumah Allah,
dengan balutan kain ihram, kira-kira kita lebih mulia atau tidak? Makanya harus diikhlaskan seluruhnya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa halnya. Sebenarnya Bapak Ibu, umroh itu edisinya jalan-jalan, cuma jalan-jalannya untuk ibadah. Istri saya belum pernah berangkat dulu, pengennya sudah berangkat umroh dulu sebelum keluar negeri. Bahkan cukup sekali dikasihkan yang belum-belum saja untuk asatid, untuk ustaz-ustaz atau orang yang imam-imam atau guru-guru Quran ya, diberikan kepada mereka yang belum pernah berangkat. Maka umrah berkunjung ke Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah dengan amal-amal yang telah ditetapkan. Sebenarnya mudah, bahkan cukup sehari. Ibu berapa hari? Kurang berapa hari? 10. Jadi selebihnya ngapain aja? Selebihnya ya ibadah hanya Bapak Ibu datang ke Masjid Nabawi, kemudian dari Masjid Nabawi kemudian ke Mekah, kemudian ambil mikot di Bir Ali, kemudian tawaf, sa'i, tahlil, sudah selesai. Cukup sehari. Nah, makanya diperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Maka ini perlu dikuatkan, al-umrah minal umrah kaffaratun lima bainahuma. Umrah yang pertama dengan umrah yang berikutnya adalah kaffarat, sebagai penghapus, ya, penggugur dosa-dosa kita. Makanya harus banyak minta pertolongan dan minta munajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin Ustaz, mudah-mudahan habis ini diagendai umrah Ramadan. Saya ngajakin ibu mertua, anak, istri 4, kurang lebih 9. Modal nekat gitu ibu. Kenapa? Harapannya ini. Itu ramenya minta ampun kemarin 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan masyarakat kita jarang. Yang lebih banyak adalah orang Timur Tengah, Mesir, Aljazair, Yaman, Libya, Sudan. Itu banyak dari mereka untuk ngalap berkah ibadahnya seperti ibadah haji. Ya. Ini syaratnya Islam berakal balik, merdeka dan berkemampuan. Makanya ibu-ibu, alhamdulillah nggak ada yang sakit ya. Nggak ada kan? Kemarin ibu saya didorong, ulang, ya sekarang bager, sehat, alhamdulillah. Kenapa? Karena memang ada sebuah magnet gitu. Ya. Ada sebuah kekuatan. Makanya penting. Ya, tadi udah saya kasih nasihat. Ibu bapak yang punya problematika anak, yang punya beberapa problem di usaha, di dagang, cetek bangkainya itu ditulis sebelum berangkat. Dicurahkan semuanya, ya, di multazam, di raudhah, di saat menggunakan kain ihram, ya. Gratis nggak doa? Gratis nggak? Gratis. Cuma yang mahalnya apa? Naik pesawatnya, sama urusan di hotel, makan dan tetek bengeknya. Maka kalau sekiranya kita hari ini besok mau berangkat, itu mohon dipersiapkan. Kemudian ini ihram, ya. Maka berihram adalah bertajarrud. Bapak-bapak kalau sudah berihram, ini nanti Ustaz Eko dan pembimbing dan bapak-bapak yang lainnya tolong di cross check. Kadang ada aja tuh yang masih melekat kaos dalamnya, celana dalamnya, bahkan segitiga biru, terigu dong. Jangan sampai ada yang melekat dan masih nempel. Maka ini adalah latihan ketika kita akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, berihram. Jadi rukunnya ihram, kemudian tawaf. Saya mau nanya Bapak-bapak, kenapa ini kita diminta tawaf? Dan pertama kali ijik-ijik jalannya 3 kali putaran pertama, kemudian 4 putaran berikutnya adalah jalan biasa. Dan kenapa pula dari rukun Yamani sampai ke Hajarul Aswad kita baca Rabbana
akhirati hasanah wa qina. Apa pesannya? Hidup harus semangat. Kenapa pula badan kita menempel ke dendangan Baitullah dengan Ka'bah, agar kita, fisik kita, ruhiyah kita selalu dekat dengan Allah. Kenapa pula bacaan kita Rabbana Atina, makanya dikencengin Rabbana, ada sampai nangis-nangis tuh. Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Apa pesannya Bapak? Mudah-mudahan hidup dunia saya bahagia, begitu pula akhirat bahagia. Jangan sampai kita bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Tapi dua-duanya harus Rabbana atina fid dunya hasanah, baik, wa fil akhirati. Itu pesannya. Tauhid itu kan mengelilingi. Kemudian rukun yang berikutnya adalah sa'i. Apa itu sa'i? Nah, kan dari kecil. Sa'i itu apa? Sa'i itu adalah berusaha. Tahu nggak sejarahnya Bapak? Ini biar paham. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bawa Hajar bersama Ismail, tiba-tiba ditohok oleh Hajar. Ayah, kamu tega meninggalkan aku sama Ismail di negeri lembah yang nggak punya kekuatan apa-apa? Kamu tega? Digituin. Nabi Ibrahim diam. Iya juga ya. Nggak ada kehidupan, nggak ada air. Makanya sa'i itu inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihim. Minta air. Tiba-tiba lari ya, jalan. Ternyata di Marwah nggak ada air juga, nggak ada cairnya kan? Ternyata fata morgana. Berapa kali? 7. Apa pesannya 7 Bapak-bapak? Di sofa nggak ada, lari lagi Marwah nggak ada, balik lagi ke sofa nggak ada, balik lagi. 7 memberikan pesan konsisten, ikhtiar. Ketika di Bukit Sofa kita berdoa, konsistensi antara ikhtiar dengan doa. Maka ketika sudah sampai 7, ternyata air itu berkumpul. Makanya kemudian menyampaikan Hajar, zumi. Mereka bocor. Makanya buah dari 7 konsisten, komitmen ikhtiar yang tak pernah henti dibarengi dengan doa, hasilnya hari ini apa? Hasilnya apa? Buahnya apa? Zam-zam. Sudah di Saudi nggak ada gunung. Kalau di Bogor ada gunung Salak sama Gunung Pangrango. Sumber airnya jelas bersih. Di sana ada gunung nggak? Nggak masuk akal logikanya. Sampai hari ini Zam-zam itu jernih, itu segar banget nanti minum kalau lagi habis ataupun habis tawaf. Kemudian ada yang dibawa ke hotel, segar banget, nikmat banget. Beda rasanya. Apa pesannya? Keberkahan ikhtiar dan keberkahan doa dari Nabiuna Ibrahim alaihissalam sama Hajar. Maka ini yang perlu kita rasakan di saat umroh, ya, agar benar-benar dirasapi di setiap rangkaian ibadah umrohnya. Maka ini kata kuncinya, ya, itasa'at, berihram, tawaf dan sa'i. Nanti ini disampaikan, ya. Sedangkan wajib umrohnya itu adalah ihram dari miqat. Kalau tadi bapak-bapak sama Ustaz Eko nanti langsung ke Madinah, aman, ya. Kalau langsung ke Mekah, bapak-bapak harus hati-hati. Makanya ada yang dari Jakarta sudah ngambil kain ihram. Kalau yang berangkatnya ke Madinah itu aman, ya, karena akan mengambil miqatnya dari Bir Ali, tenang, ya. Tapi kalau langsung ke Mekah, ya plus minus. Bisanya langsung yang wajib-wajib di umrohnya, rukun-rukunnya sama wajibnya, habis itu baru santai-santai.
Makanya bapak-bapak, ibu-ibu di sana nggak ada obat-obat Indonesia. Ustaz, mending. Nah, kalau di sini enak, tinggal ke warung ada Paramed, ada Panadol, ya sana mahal-mahal. Bisa 70, 200 real, 300 real. Makanya dipersiapkan tuh ibu-ibu obat-obatannya. Tujuannya apa? Khawatir di saat kita mau umroh malah sakit. Suruh umroh sendiri, bingung juga. Makanya ini penting untuk menjaga kesehatan. Kemudian tahallul. Tahallul itu adalah botak. Ya. Kalau bapak-bapak, kalau untuk yang umroh pertama, ya yang paling, apalagi umroh pertama kali, biar ini ya lebih baik adalah botak langsung ya. Tapi kalau mau umroh yang kedua untuk si A, untuk si B, untuk orang tua sebagainya, itu urusan pemahaman masing-masing ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak, itu kembali kepada pemahaman Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau ini ya. Nah, sekarang tata caranya. Mikot itu mengambil wilayah di mana kita berupaya untuk melakukan dengan ihram. Ini ada beberapa tempat ya. Dzulhulaifah yang biasanya dari Madinah, kemudian Zufa ya, kemudian dari Yalamlam yang biasanya orang-orang Yaman, kemudian ada Qarnul Manazil dan Tu'iraq. Maka ketika ada orang-orang yang mau melaksanakan ibadah haji maupun umrah, maka ketika sudah melewati wilayah-wilayah ini sudah wajib menggunakan kain ihram. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah menggunakan kain ihram kita sudah berniat. Apa niatnya? Labbaika Allahumma umratan. Coba bunyi sama-sama. Labbaika Allahumma umratan. Nanti dibimbing sama Ustaz Eko langsung ya untuk mengingatkan bersama. Dan ketika sudah berihram, nah di sini nanti ada beberapa halnya. Ini Dzulhulaifah, Miqat Madinah, ini yang dikenal dengan Abyar Ali atau Bir Ali. Ada Zuhfa, ya. Ini rata-rata orang atas, Maroko, Syam, Mesir. Kemudian Datu Iraq, itu dari wilayah Datu Iraq. Kemudian Qarnul Manazil dari Najd, ya. Kemudian dari Yalamlam. Itu orang Yaman yang dari arah bawah, ada orang Yaman, kemudian Habasyah dan lain sebagainya. Ya, ini wilayahnya. Kemudian persiapan ihram. Nah, tadi sudah bapak-bapak sudah berniat. Nah, ini langsung praktek aja ya. Misalkan bapak-bapak di Madinah, misalkan berangkat jam 1 siang. Ya. Kemudian nanti ya boleh pakai gesper, boleh pakai tidak pakai gesper. Kalau saya nggak pernah